Kita lanjut. Eh, jadi kali ini kita akan membahas tentang program manajemen risiko. Jadi untuk manajemen risiko puskesmas kali ini itu kita mengalami perubahan yang sangat besar dari manajemen risiko sebelumnya. Karena untuk apa manajemen risiko itu sekarang sudah terbit regulasi terbaru, itu yaitu regulasinya yang ini ya. Jadi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, acuan kita di Puskesmas dalam penyusunan program manajemen risiko atau penata manajemen risiko itu adalah acuannya adalah ini. Yang ini adalah acuan pelaksanaan manajemen risiko. Dalam hal ini untuk manajemen risiko itu sendiri ya, kita langsung saja ke outputnya. Output itu adalah inti dari regulasi ini. Jadi untuk output dari kegiatan manajemen risiko ini adalah itu ya. Ini outputnya ini ada di lembar ini. Yang pertama adalah menyusun tabel identifikasi risiko dengan rincian ini ya, poin-poinnya sudah ada keterangannya. Kemudian yang kedua tabel analisa risiko, terus kemudian yang kedua juga ini dua ya, tabel analisa risiko lagi, itu yang formulir ketiga. Kemudian yang keempat, tabel analisis risiko kecukupan pengendalian yang ada di rencana kegiatan pengendalian. Kemudian tabel laporan pemantauan, ini penanganan risiko. Kemudian rencana penanganan pengendalian risiko, pengelolaan SDM yang efektif, kepuasan dan lain di atas 80% ini formnya pemantauan pengendalian risiko. Terus yang terakhir itu laporan profil risiko. Nah, yang kita mau bahas aplikasi untuk ini itu di mana seperti itu kan. Jadi untuk apa? Untuk manajemen risiko itu apa? Dasarnya adalah ini tahun 2019. Kemudian untuk outputnya atau keluaran yang harus kita kerjakan itu adalah seperti ini ya. Kita cocokkan dengan instrumen yang baru. Ini yang pertama disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan kepala puskesmas. Ini isinya SOP dan SK. Ini program manajemen risiko dengan pendekatan proaktif yang meliputi proses identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu ini formulirnya seperti ini ya. Tabel identifikasi risiko. Kemudian ini integrasi risiko meliputi risiko klinis berhubungan dengan keselamatan pasien dan risiko non klinis. Itu artinya UKM UKP admin. Kemudian pelaporan proses manajemen risiko tiap 6 bulan dan pengelolaan terjadi tuntutan klaim. Di EP ini ya, bukti pelaksanaan manajemen risiko, bukti identifikasi, bukti pelaksanaan itu bentuknya seperti ini. Bukti pelaksanaan mulai dari sini ya, berarti tabel identifikasinya apa. Kemudian yang selanjutnya bukti pelaksanaan manajemen risiko, yang berikutnya bukti identifikasi analisa evaluasi risiko yang terangkum dalam daftar risiko. Itu formatnya ini tabel analisa risiko seperti ini. Kemudian yang berikutnya profil risiko. Profil risiko itu ini ada pengendaliannya. Yang terakhir itu adalah disusunlah profil risiko puskesmas. Tabel profil seperti ini. Ini merupakan yang terakhir.
Ini bukti pemantauan pelaksanaan rencana penanganan risiko, bukti penyampaian pelaksanaan manajemen risiko. Kita bahas yang ini aja. Bukti pemantauan pelaksanaan rencana penanganan risiko itu adalah bukti pemantauan penanganan. Nah, ini tabel pemantauan. Ini analisa dan pengendalian. Kemudian ini ada bukti FMEA, itu kurang lebih dokumennya. Bukti FMEA itu ini FMEA, ini ya, bukti FMEA seperti ini ya. Jadi untuk poin ini panduan penyusunannya itu nih, di sini sudah lengkap. Ini ya, DPMK 25 tahun 2019 sudah sangat lengkap, petunjuknya juga sudah. Petunjuknya, cara perhitungannya ini sudah ada semua di lampiran ini ya. Ini ada kerangka acuan, ini ada langkah-langkahnya. Ini prosesnya seperti ini, dari mulai penetapan konteks, penilaian risiko, identifikasi, analisa, evaluasi. Dari identifikasi itu ada monitoring, komunikasi dan konsultasi, dan seterusnya sampai perlakuan risiko. Kemudian ini untuk pedoman yang apa, probabilitas juga sudah ada. Terus kemudian tabel dampak ini juga ada keterangannya. Kebijakan skala risiko ini juga sudah ada ya. Ini seperti ini. Kategori juga sudah. Kemudian dari ini keterangan-keterangan tadi itu dimasukkan di sini tuh. Ada dampak, ada kode pernyataan, kemudian apa ini? Pengendalian, efektivitas dan lain-lain. Sekian, terima kasih.